Makanya sampai Rasulullah mengatakan memang wanita terbaik di dunia itu ya Khadijah. Karena ya yang wanita yang mendampinginya kan siapa? Yang mendamping manusia terbaik di dunia. Dan kemudian Allah sampai menunjukkan loh bahwa Khadijah itu memang yang terbaik di dunia kan. Ketika Jibril datang itu dan kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu Khadijah lagi datang kemari. Dia membawa mangkuk, isinya kalau enggak lauk ya kurma. Jibril enggak tahu, jangan ditutup. Jika dia tiba, aku membawa pesan dari Allah. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah mengucapkan salam padanya. Masya Allah. Rasulullah SAW itu mencintai semua istrinya, luar biasa. Kalau kita tahu sehari-hari mereka gitu, artinya Rasul dengan istri-istrinya itu betul lah. Rasulullah mencintai mereka, mereka begitu mencintai Rasul itu kayak apa, kurang apa. Tapi ada satu hal, anggaplah semua wanita itu, ummahatul mukminin ibunda kita itu, gitu, itu ada tempat, ada ruang di hati Rasulullah SAW. Tapi satu ruang yang ditinggalkan Khadijah, itu tidak pernah terisi oleh siapapun. Masya Allah. Itu sih kesimpulan saya itu begitu. Lah Bunda Aisyah itu kan yang jelas-jelas Rasulullah nyatakan yang paling beliau cintai kan, yaitu eksperimen. Sampai kan kemudian Bunda Aisyah itu selalu memperhatikan Rasulullah SAW itu kalau lagi cerita dengan teman-temannya, dengan para sahabat, kalau ada satu kejadian di masa lalu yang menyangkut Khadijah, itu Rasulullah langsung antusiasnya tuh luar biasa, kelihatan. Apalagi menyebut nama Khadijah, itu antusiasnya minta ampun. Rasulullah kan begitu. Rasulullah SAW itu kalau punya sesuatu, bahkan kalau kan kadang-kadang begini Rasul, pengen nyembelih kambing, ngapain? Pengen bagi-bagi aja. Gak kayak kita kan, kalau ada acara baru kita nyembelih kambing, kalau mulai enggak, pengen bagi-bagi aja. Ini Bunda Aisyah dengerin nguping loh ya. Yang ini ke si fulan, ini fulana, ini fulana. Itu semua siapa? Teman-temannya Khadijah. Bentuk kesetiaan seseorang itu kepada seorang yang sudah meninggalkannya adalah mengingat orang-orang yang masih hidup yang pernah dekat dengan orang yang dia cintainya. Masya Allah. Fulana, siapa itu semua? Teman-temannya Khadijah kata Rasul. Dan Rasul nggak nutup-nutupi. Rasul tahu lah Bunda Aisyah itu pasti ini, gitu ya. Bahkan pernah Bunda Khadijah itu kan punya saudara perempuan kan, namanya Halah, gitu ya. Jadi satu ketika ini setelah Bunda Khadijah meninggal, gitu loh, Halah itu mau masuk ke rumah gitu, minta izin gitu kan. Itu Rasulullah SAW sampai terperanjat merasa itu Khadijah dengan suaranya itu, sampai Allahumma Halah, ya Allah itu bukan Bunda Khadijah, itu Halah, sampai kayak gitu. Iya, gitu loh. Makanya kan Bunda Aisyah tuh kan sampai beratap, ya Rasulullah, kenapa sih engkau sebut-sebut wanita tua itu? Bunda itu sang cemburunya nggak nyebut namanya loh, gitu loh. Kan Bunda Aisyah kan memukadimahnya gini, aku tuh nggak pernah cemburu kepada seorang, gitu loh, yang dekat Rasulullah seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah melihatnya, dalam arti nggak pernah betul-betul, kan terlalu jauh jaraknya kan, nggak ngerti gitu Khadijah seperti apa gitu kan. Tapi cemburunya minta ampun karena Rasulullah SAW selalu menyebut, selalu antusias dan lain sebagainya. Sampai begitu, ya Rasulullah, kenapa engkau masih juga teringat dan sebut-sebut wanita tua itu? Bukankah Allah sudah menggantikannya dengan yang lebih baik? Masya Allah, keren banget ya. Ini apa penuturannya tuh, dialognya juga menarik juga ya. Masalahnya Rasul jawabnya apa? Tidak Aisyah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Gimana rasanya? Aduh. Iya betul, kalau kita apa Rasul nggak nimbang perasaan Aisyah? Ya pasti lah harus cemburu. Tapi kan Rasulullah SAW harus betul-betul menunjukkan apa adanya kesetiaannya kepada Khadijah perasaannya. Sebagai bentuk balas budi dan kesetiaan beliau itu menunjukkan bahwa memang seperti itulah Khadijah. Tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Saya dengar juga keadaan terburuk Rasulullah itu ketika beliau meninggal ya, salah satu. Oh ya, yang disebut dengan Amul Huzn. Peristiwa tahun kepedihan, tahun duka Rasulullah SAW itu kan ketika di satu tahun yang sama Abu Thalib gitu, dan Bunda Khadijah meninggal kan. Kan Abu Thalib itu istilahnya yang membela beliau ketika beliau berdakwah di luar, tantangan di luar itu Abu Thalib yang memprotek. Tapi kan tetap aja berat kan itu namanya dakwah di Mekah itu waktu itu. Ya kan beliau udah minoritas, terbatas, kemudian musuhnya segala punya, superior.
Sehingga begitu beliau oke lah terlindungi secara fisik di luar bagaimanapun gitu. Orang-orang Quraisy tidak berani terlalu jauh lah gitu. Tapi kan tetap aja berat. Tapi begitu beliau pulang, ketika mengetuk pintu dan yang membukakan adalah wajah Khadijah dengan senyumannya itu, semuanya itu kan hilang. Semuanya itu kan hilang. Insyaallah. Gitu loh. Ketulusan Bunda Khadijah itu tidak terukur loh. Makanya sampai Rasulullah mengatakan memang wanita terbaik di dunia itu ya Khadijah. Karena ya yang wanita yang mendampinginya kan siapa? Yang mendamping manusia terbaik di dunia. Dan kemudian ya itu sampai Allah menunjukkan, artinya Allah sampai menunjukkan loh bahwa Khadijah itu memang yang terbaik di dunia kan. Sampai Allah tunjukkan ketika Jibril datang itu dan kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu Khadijah lagi datang kemari. Dia membawa mangkuk, isinya kalau enggak lauk ya kurma. Jibril enggak tahu, yang ditutup. Jika dia tiba, kan Jibril tidak pakai wujud manusia fisik ya. Jika dia tiba, aku membawa pesan dari Allah. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah mengucapkan salam padanya. Masya Allah. Kan gitu. Aduh, orang-orang yang dijamin sama Allah nih, Masya Allah. Gimana? Allah mengucapkan salam kepada hambanya itu gimana? Dan bukan Nabi. Masya Allah. Ada kengirian lagi ya, Masya Allah. Gimana? Makanya Bunda Khadijah itu kan langsung Allahus salam, Allah la salam, wa minhus salam, wa ilaihi ya'udus salam. Kan itu. Itu. Jadi ya kalau cerita Khadijah ya begitulah gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan manapun. Nggak bisa. Bikin baper kisah-kisahnya beliau nih ya. Jadi banyak hal yang belum saya tahu ternyata saat jazakallahu khairan untuk apa infonya sangat luar biasa. Bahwa banyak persepsi orang yang salah mengenai beliau. Jadi kalau saya bilang, saya bisa simpulkan sedikit ya bahwa beliau ini orang paling romantis yang pernah hidup di dunia. Aduh, itu bab lain lagi, panjang romantisme. Maksudnya untuk membagi begini aja dengan kemudian kayak ini hal masih permukaan, Ustaz. Saya ini beliau romantis. Setiap saya temu hal yang romantis pasti beliau romantis. Ibaratnya orang salah cari legenda sekarang Romeo and Juliet misalnya. Padahal itu bunuh diri matinya kan gitu. Dan gitu hidupnya unfortunate. Dia bilang jadi panutan. Valentine orangnya juga terbunuh juga bunuh diri juga. Kenapa yang begitu-gitu yang jadiin seolah-olah patokan romantisme? Ini sosok yang benar-benar ada real dengan sejarah yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Ini contoh buat kita semuanya. Mau suami istri ada panutannya. Mau ketika kemudian memiliki amanah lebih dari satu pun ada juga panutannya. Detail gitu. Betul. Itu intinya sebenarnya. Bahwa fase-fase kehidupan Rasulullah SAW itu tidak memberikan celah kepada kita untuk kehilangan seorang teladan. Di fase manapun, dalam kondisi apapun. Makanya kan penting untuk kita bisa melihat sosok Rasulullah itu memang betul-betul utuh gitu loh ya. Karena Anda istilahnya yang monogami ada contoh, yang poligami ada contoh, orang yang sibuk sangat sibuk ada contoh, orang yang kemudian juga rileks ada contoh, orang yang secara ekonomi ada keterbatasan ada contoh, beliau sampai selapar apa, dan juga ketika beliau punya harta melimpah juga ada contoh. Jangan salah loh, ada contoh orang ketika beliau jadi kaya juga ada. Jangan salah, sehingga orang kaya nggak kehilangan teladan di sini. Gitu loh. Beliau ketika nggak punya anak ada contoh. Iya. Ketika punya anak ada contoh. Punya anak pungut ada contoh. Betul. Anak tiri juga ada. Anak tiri juga ada. Jadi mau tipe parenting gimana ada panutan. Betul. Mau tipe berbisnis seperti apa pada panutan. Betul. Mau berumah tangga ada panutan. Jadi Rasulullah benar contohnya manusia detail dari A to Z. Iya. Nggak ada ruang kosong sedikit. Nggak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surah Ahzab itu kan itu. Ketika Rasulullah menempatkan beliau menjadi teladan yang baik bagi kita, itu artinya memang dalam semua lini kehidupan kita, persoalan hidup kita, apapun itu dalam segala sektor, gitu loh. Rasulullah SAW itu bisa dijadikan panutan oleh kita. Kan itu intinya. Ini detail berarti memang. Ini buku panduan yang turun dalam bentuk manusia ibaratnya kalau kita baca. Jadi misalnya Rasulullah tidak ada fase dalam monogami atau poligami. Misalnya ya di akhir zaman kemudian umatnya ada yang poligami. Sedangkan Nabi enggak misalnya. Dia bisa menjalankan terserah dia. Oh iya. Soalnya nggak ada tuntunannya, bagaimana ngejalaninya. Sampai gini contohnya, kan dalam Islam ada ajaran ya, syariat tentang bagaimana memperlakukan orang-orang lemah termasuk budak. Makanya Rasulullah pun punya budak.
Termasuk budak wanita, Ya. gitu loh. Budak wanita yang boleh digauli sama suami istri. Itu kan ada syariatnya dalam Islam. Rasulullah punya kan? Karena memang harus ada contoh di situ. Maria kan itu, kan gitu loh. Maria Lydia, kan Itu gitu budak dia. ya? Lah iya dong, statusnya kan budak, hadiah dari Muqawqis. Kan jadi ummu walad kemudian disepakati karena merdeka karena melahirkan anak dari Rasulullah SAW, Ibrahim itu. Kan begitu sampai artinya ada semua contohnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayatnya sampai akhir hayatnya itu memerdekakan, ini data dari kitab Hamad bin Ishaq itu 13 budak beliau merdekakan. Masya Allah. Guys, ini makanya dalam sejarah perdebatan mengenai Rasulullah SAW dengan mungkin yang menyanggahkan keberadaan Nabi itu nggak pernah bisa menemukan celah bisa kemenangan di atas itu karena datanya detail. Iya, betul. Kedetailannya itu bisa bisa dibuktikan gitu kan. Betul. Yang orang nggak bisa ngarang mengenai itu gitu. Nggak bisa ngarang atau juga orang bikin karangan sendiri untuk menjatuhkan tuh nggak bisa karena nggak ada acuannya kemana gitu. Dan ini yang aduh Masya Allah, memang beliau tuh dipilih ya karena semuanya tercatat secara setiap yang bertemu beliau mencatat gitu. Jadi kayak semacam satu-satunya manusia yang kehidupannya dari awal sampai habis itu semua kehidupannya tuh diikuti gitu. Dan detail tuh garis bawahi betul, detail. Mas Ari kan punya orang tua. Ya waktu kecil tidur dengan orang tua kan. Iya. Tapi kan setelah gede enggak kan. Iya. Oke. Bisa jadi kalau mempelajari sirah Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan gambaran lebih detail tentang Rasulullah SAW ketika berada di kamarnya malam hari, itu sejak masuk kamar sampai beliau bangun, ketimbang orang tua kita sendiri. Bisa begitu, Ustaz? Coba saya tanya, ketika orang tua masuk ke kamar, kan itu dimulai kira-kira jam berapa kebiasaannya? Pagi. Malam, kita bicara malam. Oh, oke. Mau tidur. Oh, mau tidur. Kita orang tua yang masuk kamar, bukan masuk kamar kita gitu. Bang, iya. Masuk kamar ya, waktu jam 10 lah. Oke, jam 10. Itu sebelumnya habis apain aja, contohnya. Setelah itu, apa yang pertama kali dilakukan? Ini kebiasaan, gitu loh. Apakah langsung berbaring, langsung narik selimut atau gimana gitu kan? Terus kemudian, ketika kemudian sudah mulai berbaring, apa yang dibacanya sebelum tidur? Gitu loh. Kemudian ketika memejamkan mata, posisi kemana, kemudian berubah posisi bagaimana, apa kemudian ketika beliau berubah posisi, itu apa yang beliau kemudian terdengar dari mulutnya, gitu loh. Kemudian biasaan jam berapa kemudian bangun di malam hari itu, apa yang dilakukannya, sampai jam berapa kira-kira, sebelum subuh ngapain aja, sampai kemudian Bilal ngasih tahu, ya Rasulullah, waktu subuh telah tiba. Kira bisa menggambarkan detail orang tua, sedetail itu? Iya benar. Masuk kamar udah nggak tahu kita. Nggak tahu. Rasulullah tuh ada. Begitu masuk kamar, beliau ada dipannya loh, ada ranjangnya sarir. Ada ranjangnya sarir, gitu loh. Dan istilahnya bahasa kita ada kasurnya, ada bantalnya. Beliau suka naruh baju ganti di atas bantalnya. Itu beliau kemudian ke pinggir dipan itu melepaskan alas kakinya kan, bawahnya kan lantainya pakai pasir kan. Terus kemudian beliau melepaskan baju yang dari luar, kemudian beliau ganti baju, gitulah dengan baju tidurnya. Ada baju tidurnya loh, kalau kita baca baik-baik gitu. Terus kemudian setelah itu beliau mulai berbaring ke sebelah kanan, mulai membaca doa A, B, C, D, kemudian mengusap tubuhnya, kemudian menjamkan mata. Kalau kemudian berbalik sana kemari baca Subhanallah, baca ini, kemudian beliau terbangun, ngambil wudhu, sholatnya berapa rakaat, apa yang dibacanya, nangisnya gimana, itu ada. Itu semua tercatat. Dan orang nggak bisa ngarang. Ini Masya Allah. Bahkan mungkin yang kita lakukan itu di tempat tidur aja, itu bukan dilakukan orang tua kita, yang dilakukan Nabi kebanyakan. Kalau kita menjalani sunnah ya. Iya. Ya, tapi gitu, ini kan kita bicara tentang detailnya gitu loh. Kita belum tentu orang tua kita aja tahu detailnya gimana gitu. Tapi Rasulullah itu ketahuan detail. Padahal itu di kamarnya. Ini menarik juga. Jadi ibaratnya kedetailan ini yang membuat orang mendengarkan pertama keimanannya, pertama penasaran, kayak gitu, bahkan cinta walaupun belum pernah lihat mukanya. Iya pasti gimana? Ya, maksudnya dari ciri-cirinya aja bisa bikin orang jatuh cinta gitu kan. Bahkan pernah saya lihat ini ada satu perbincangan perdebatan gitu ya. Mungkin saya nggak sebutkan keyakinan yang berbeda gitu ya, mengatakan
apa yang membuat Muhammad lebih agung daripada sosok ini yang menjadi keagungan di yang kepercayaan berbeda, gitu. Satu yang dari sisi Islam menjawab begini, Ustaz. Mungkin ada banyak yang lain ya gitu, tapi jawabannya begini. Beliau satu-satunya manusia. Anda hitung berapa jumlah umat Muslim di dunia? Hampir 2 miliar, setengahnya aja, ya 1 miliar deh. Bayangkan ada orang yang selama 24 jam disebut namanya oleh 1 miliar orang 10 kali dalam sehari. Ada nggak orang selain 10 kali dalam sehari? Bahkan setiap sholat kan ada azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu belum azan. Itu belum azan. Itu baru sholat. Azan juga ada kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Makanya itu dia. Jadi berarti dalam sholat aja disebut namanya. Sedangkan perputaran bumi ini setiap detiknya ada yang sholat. Kan pergeseran waktu sholat tempat ini itu berganti. Itu non-stop selama 24 jam disebut oleh at least 1 miliar orang di dunia ini. Ada nggak orang lain seperti dia sampai saat ini? Jadi iyalah. Itu baru satu contohnya yang belum disebutin yang lain. Ini saya ngerasa itu aja udah takjub ya. Maksudnya ada orang, orang bisa kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira dari sisi ini dari sisi keluarga, kemudian rumah tangganya beliau, gitu kan? Kan beliau from nothing ibaratnya. Dari orang yang dianggap tadinya buta huruf lah gitu. Kemudian bukan dianggap, memang buta huruf faktanya. Buta huruf gitu. Kemudian melihat bagaimana keadaan Mekah yang dulu ya ibaratnya nggak ideal lah. Ya kemudian beliau lari ke Gua Hiro. Dan setelah kemudian diberikan kepercayaan gitu oleh Allah, dia menjadi orang yang paling dihargai di dunia sampai detik ini. Sampai detik inilah ibaratnya gitu. Sampai hari kiamat insyaallah. Sampai hari kiamat insyaallah. Maksudnya apa sih? Ini kan di one of a kind. Belum pernah ada predikat ini diberikan kepada seorang manusia sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira ini kan banyak contoh ya ibaratnya yang bisa kita terapkan sebagai manusia untuk kita sehari-hari, gitu kan. Dalam buku ini pun penulisnya ingin anak-anaknya pun mencintai nabinya dari awal. Berarti penulisnya pun cinta sama nabinya. Ya harus dong. Gitu kan. Dan dari buku yang kemudian diturunkan melalui wasilah beliau menjadi satu-satunya buku di dunia yang dari buku tersebut meluncur miliaran judul buku baru. Iya. Ini kan keajaiban yang bisa dibilang lebih dari mukjizat. Mujizat aja sudah nggak kebayang batasnya. Ini nggak kebayang kan? Misalnya mujizat dari Nabi Musa ya, membelah laut. Oh, mujizat fisik lah maksudnya. Ya. Kejadiannya hanya itu satu di momen itu selesai. Tapi Nabi bukan sesuatu yang fisik bagaimana gitu. Tapi sekarang masih berasa gitu. Dengan wasilah beliau lah kita kemudian dapat hidayah. Maksudnya kita dengan jadi tahu Allah. Gitu. Ini gimana apa yang sebenarnya di penerapan yang paling bisa kita jalankan secara simpel ya, ibaratnya banyak banget yang kita mau tiru kebanyakan gitu dan jauh banget levelnya bagi kita gitu. Iya pasti jauh lah, kalau nggak jauh gimana gitu. Ya, justru dari jarak yang jauh itulah kan ada semangat untuk mendekat kan, dan justru tadi segala kedetailan, segala keutuhan, kesempurnaan itu yang membuat kita tidak ragu untuk mengikuti jejak beliau kan. Karena yang kita ikuti itu sangat ideal gitu loh. Ya kan kalau orang mengidolakan sesuatu yang banyak kurangnya kan juga gimana sih? Oh iya. Dalam segala hal kan sebenarnya kalau orang mengidolakan pasti yang diidolakan itu terlalu jauh kan. Iya. Istilahnya pemain tarkam, idolanya kalau dalam bola gitu loh. Itu kan Messi, Ronaldo gitu contohnya kan. Ya kan sebenarnya kalau kita jarak jauh banget gitu dari pemain tarkam kok. Memang, jadi nggak usah minder lah ya. Ya memang begitu kan, itu tabiat manusia. Lah Rasulullah SAW kan diposisikan tinggi setinggi itu. Nah cuman juga begini, ketika beliau diposisikan tinggi, kita harus melihat ini. Hubungan Rasulullah SAW dengan Allah, ya jelaslah memang Allah memuliakan beliau ketimbang makhluk manapun. Itu loh, itu pasti kalau itu gitu loh.
Cuman kan sisi ini sisi yang tidak bisa kita apa-apain lah, kata itu anugerah dari Allah kan, kita mau bilang apa kan. Tapi kan sebenarnya kemudian bagaimana yang beliau lakukan dengan makhluk gitu loh. Yang ini juga kemudian ketika kita lihat beliau itu memang mulia atau berada di posisi begitu tinggi karena memang Allah mengangkat derajatnya begitu tinggi. Tapi di sisi lain karena beliau ketika bersentuhan juga dengan sekelilingnya gitu loh, dengan semuanya gitu. Itu merasa bahwa beliau itu memang luar biasa, memberikan segalanya untuk bukan sekedar sahabatnya, untuk semua orang, bahkan untuk semua makhluk. Betul-betul lil alamin, itu lil alamin beliau. Gini. Rahmatan lil alamin beliau itu kan enggak hanya dirasakan oleh manusia. Bukan hanya sahabat yang beriman. Yang kafir aja merasakan. Iya. Coba Kang Ari ikuti peristiwa, contohnya peristiwa setelah Khaybar. Itu ada seorang supplier logistik ke Mekah, masuk Islam. Dia dari kabilah lain, dari suku lain. Nah, dari daerah Yamamah, daerah ya kalau sekarang tuh Qatar, Emirat, daerah situ gitu. ya. Dia supplier logistik gitu dan punya investasi di Mekah. Dia masuk Islam. Kemudian setelah itu izin ke Rasul, ya Rasulullah, aku mau ke Mekah. Artinya istilahnya mau nipu orang Mekah supaya aku bisa narik semuanya karena aku udah masuk Islam nih. Dan ingin menjadikan itu tekanan bagi mereka, kan mereka memusuhi Rasulullah kan. Datang, ditarik semua investasinya, semuanya gitu. Kemudian setelah dapat semua dia teriak, aku sudah mendapatkan semua hakku dan aku mau pulang. Wahai orang Mekah, ketahuilah, sejak saat ini kupastikan tidak ada supply atau pasokan logistik dari Yamamah ke Mekah. Kuputus kalian sampai kalian berkata minta ampun ke Rasulullah. Aku sudah masuk Islam. Masya Allah. Kan kayak gitu. Wow, itu geger kan Mekah, orang lagi sulit-sulitnya ekonomi waktu itu. Dia baru belajar recovery itu tahun ke-7 baru belajar recovery itu setelah Hudaybiyah. Nah, coba Mekah sampai mengutus utusannya. Lalu siapa? Abu Sufyan lah pemimpin tertingginya. Apa bilang? Muhammad, anshuduka warraham. Muhammad, aku mohon atas nama keluarga, bagaimanapun kita ini keluargamu, kami ini keluargamu, kelaparan orang Mekah. Lah orang secara mendadak ditarik dan kemudian tidak ada supply, dihentikan. Kan gak siap lah. Muhammad, mereka mati kelaparan, bla 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 bla. Muhammad, mohonlah. Padahal ini musuhnya. Rasulullah nulis surat ke sahabat yang di Yamamah itu. Kirimkan kembali supply itu Mekah. Coba bayangkan, kalau memang niat berkata karena permusuhan itu kemudian ya sudah, itu kan bukan aku, keputusan dia kan gitu. Coba sampai titik ini loh. Ada cerita unta kan? Ada utusan datang ke Madinah di tahun 9 tahun 10. Utusan itu beberapa orang rombongan mau menghadap Rasulullah SAW, gitu loh. Ya kan namanya juga dari jauh bawa barang bawa apa. Rasulullah perhatiannya malah tidak ke orang-orang itu. Beliau malah keluar ke tempat onta ditambatkan. Beliau menyentuh satu ekor unta. Rasul bertanya, milik siapa unta ini? Aku ya Rasulullah. Unta ini bilang padaku, dia selama ini kau bebani dengan beban yang lebih berat dari yang semestinya. Masya Allah. Kurangi bebannya. Masya Allah. Berarti memang ya beliau sosok yang bukan diciptakan hanya untuk orang Islam ya. Ya, lil alamin. Bahkan binatang pun juga dipikirin. Lil alamin. Masya Allah. Lil alamin. Jadi teman-teman ya, cara berpikir kita yang mungkin kesukuan, cuma hanya sektoral, nggak memikir kebutuhan walaupun dia berbeda gitu. Nyata tidak dicontohkan oleh Nabi ya ternyata. Nabi sendiri walaupun kaum itu berseberangan, sekaum sama dia sebenarnya, cuma mungkin musuhnya beliau. Iya, bermusuhan. Tapi pada saat membutuhkan tetap dibantu ya. Ini ya sulit sih sebenarnya dijalankan manusia ya. Kita pasti ada hasad juga, ada rasa emosional yang keberpihakan juga. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Ini sebagai contoh keadilan bukan hanya untuk
Untuk bukan hanya untuk ya lu musuh gua, ya masa lalu ya udah masa lalu gitu kan. Ya ini kan masalah kelaparan kan. Iya benar, lain-lain. Masalah kelaparan lagi. Justru kalau dia kemudian kelaparan dibantu bisa jadi lebih dekat ke Islam kan. Nah, ini Itu metode dakwah juga kan. ibaratnya kayak ini ya, apa kalau zaman sekarang ini human gini nih, untuk yang nggak perlu jadi seorang muslim untuk kemudian berpihak pada Palestina kan seperti sekarang Iya, ya kan. seperti itu kan. Jadi jika pun ada Rasulullah di zaman sekarang, tapi mungkin bukan tapi di keadaan sebaliknya, gitu. Dia pasti akan bantu nih Iya dong. yang lagi di genocide. Pasti. Gitu kan. Pasti. Ya itulah orang-orang benar utusan Tuhan gitu kan berarti. Walaupun yang di genocide atau juga yang di itu adalah yang bertentangan sama dia, Yang dizolimi. yang dizolimi misalnya, pasti dia akan bantu karena bukan gini caranya Tuhan berbicara kan Itu itu. fakta. Itu fakta. Artinya dalam sirah kita akan nemukan itu kok. Nah, Masya Allah. Waktu di Mekah sebelum Islam bahkan Rasulullah SAW bergabung dengan satu aliansi yang disebut dengan Hilful Fudul. Yang intinya tokoh-tokoh yang beraliansi ini membentuk aliansi karena ada aliansi tandingan sebelumnya gitu loh. Yang justru mereka ini melakukan kezaliman di Mekah. Ini sebelum Islam loh ya. Rasulullah SAW bergabung di aliansi ini untuk apa? Menghentikan kezaliman itu. Nah, Dan setelah Islam Rasul berkata ketika beliau kemudian ke Mekah, syahidtu bidari Abdullah bin Jud'an hilfan, aku pernah ikut aliansi di rumah Abdullah bin Jud'an ini, pernah ikut di sini. Kalau lau du'itu ilaihi fil Islam, kalau aliansi seperti itu terjadi lagi sekarang setelah Islam, aku akan bergabung. Insya Allah. Karena masalahnya kezaliman yang nyata. Gitu loh. Dan makin clear sekarang kezaliman ada di mana kan? Iya. Makanya kalau itu ke orang lain istilah kata, gitu loh. Atas dasar apa namanya ini adalah Islam itu betul strict bahwa yang zalim itu zalim dan itu adalah kejahatan, yang adil itu harus ditegakkan gitu kan. Siapapun apa namanya yang menerimanya atau melakukannya gitu kan. Apalagi kepada sesama umat Islam. Nah itu dia. Pasti lebih dari itu. Jadi ibarat kata kalau Abu Sofyan dulu mintanya ke Netanyahu, lu kelaparan. Bahkan kalau gue yang bikin gitu. Waduh, ini Nabi kalau kita nih, contoh ya, saya mau cari angle-angle gimana, tetap aja kan selalu ada kebaikan yang nongol di situ gitu. Contoh gini juga Ustaz. Di momen ini kita kembali jadi maju mundur nih, karena saya baru ketika antum ngomong apa, saya dapat pengen tahu di sisi apa jadinya gitu. Karena apa yang penjelasan antum ngebuka penasaran di tempat lain. Jadi waktu di zaman itu kan ibaratnya di zaman waktu pertama kali sebelum hijrah, ini kita kembali ke zaman sebelum hijrah. Rasulullah SAW itu kan kemudian hijrah ke Mekah. Beliau kan ke Madinah. Ke Madinah. Beliau kan outnumber kan berarti. Maksudnya kalah jumlah. Iya dong. Dengan pemerintah jauh. Yang zalim gitu kan. Ya. Nah, beliau kalah jumlah gitu dan beliau memilih untuk bersiasah kemudian kan. Kemudian membentuk pasukan atau juga mungkin ya nanti ya power lawan power tapi dengan perhitungan, dengan siasat. Pasti. Jadi kan kalau sekarang ada yang mengatasnamakan umat Nabi gitu, kemudian ketika kemudian dia nggak sepakat dengan satu pemerintahan, kemudian dia bom diri sendiri. Kan begitu kan ibaratnya misalnya kayak martir gitu segala macam. Berarti kan bukan umat Nabi dong. Nabi aja nggak gitu dulu gitu maksudnya. Nabi lebih memilih untuk bersiasah, kemudian menyelesaikan dengan cara yang ahsan itu. Ini dasarnya memang perlu ilmu tuh di situ. Jadi tindakan itu jangan mendahului ilmu. Harus ilmu dulu baru tindakan, gitu kan. Kan harus ilmu sebelum beramal kan intinya. Iya benar. Dan nggak bisa kalau kita bicara tentang masalah keumatan itu nggak bisa seseorang merasa mewakili umat Islam bahwa ini adalah yang seharusnya Islam tuh begini, nggak bisa begitu dong gitu loh. Anda sebenarnya sedang mewakili perspektif Anda sendiri gitu loh. Yang belum tentu, saya katakan belum tentu dibenarkan oleh umat Islam yang lain gitu loh. Sehingga di sini memang butuh semacam kalau menurut saya sih butuh payung besar lah gitu ya, supaya tidak ada tindakan-tindakan sporadis gitu lah. Dan kemudian dia menggali sendiri, memahami sendiri, praktek sendiri gitu kan. Nah yang jadi masalah kemudian dia mengatasnamakan
seluruh umat Islam gitu kan. Jadi kelibat yang semua. dibunuh karakternya umat Islam seluruh. Nah, kemudian kan ya seperti itu gitu. Maka nggak bisa begini gitu. Kan sebenarnya kan dalam Islam sederhana gitu. Artinya jelas clear. Ketika satu wilayah satu kawasan kaum muslimin itu jelas-jelas diserang musuh, itu melakukan bertindak dalam arti mempertahankan itu hukumnya fardu ain. Seorang perempuan nggak perlu izin suaminya ataupun keluarganya untuk terjun saat itu karena itu fardu ain. Dan gitu. Ketika sedang diserang. Tapi kan berbeda dengan dalam suasana tidak sedang diserang seperti Palestina sekarang. Sekarang itu kan sebenarnya saya yakin orang Gaza itu paham kok bahwa mereka itu meskipun mereka tidak tergabung dalam ketentaraan artinya para mujahidin gitu ya. Mereka tahu bahwa ini adalah porsi yang harus mereka ambil gitu loh. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap fardu ain mereka yang sedang bertahan. Porsi jihadnya memang ya seperti iya itu. Dong, memang. Jadi nggak mesti menjadi tentara dalam arti resmi sebagai tentara gitu. Tapi posisi mereka adalah fardu ain. Saya yakin mereka paham itu. Dari ketahanan mereka hari ini ya yang kelihatan. Mereka paham itu. Gitu Dan loh. memang ini juga menjadi bukti ya umat-umat Rasulullah ya, umat terpilih gitu, yang ada di Gaza. Diberikan cobaan ini di Gaza. Dan justru malah memberikan banyak hidayah gitu ibaratnya. Betul. Mungkin kalau bukan di Gaza nggak akan beda, impactnya akan beda gitu. Mungkin akan beda kan. Soalnya kalau kita ingat ya 12.000 ton bom yang dijatuhkan di Hiroshima gitu kan. Ini kan udah dalam waktu sebulan udah berapa kali lipat? Udah 4 kali lipat kan gitu. Itu baru sebulan, ini 6 bulan. Sekali jatuh di Jepang saat itu, Jepang langsung menyerah. Ini udah 6 bulan tapi hanya satu kota kecil. Satu RT, satu kelurahan lah. Kecamatan. Di satu kecamatan ini menolak untuk menyerah walaupun nyawa taruhannya. Itu berarti kan orang-orang di dunia melihat gitu. Ini out of the box nih orang-orang ini. Memang. Apa sih yang bikin mereka bisa dibilang steadfast gitu, masih tetap teguh gitu untuk memegang keyakinannya. Iya kan ini nggak baru kemarin sore. Artinya sejak tahun 80-an kan mereka sudah mulai digembleng untuk itu. Artinya untuk melahirkan yang sekarang out of the box itu. Itu kan sejak tahun 80-an itu sudah mulai ditanam. Ini kan hasilnya, panennya kan. Gitu. Jadi proses pendidikan yang panjang. Jadi tentunya berarti jawaban untuk kemajuan Islam di masa depan adalah pendidikan dari zaman sekarang. Harus. Dan yang dilakukan Rasulullah pun juga pada dasarnya kan pendidikan. Iya, ya kan pendidikan kan Rasulullah SAW itu yang terhebat dari semua karya beliau itu kan melahirkan manusia-manusia yang dengan tingkat literasi dan kemudian kompetensi setinggi itu gitu. Artinya sampai kompetensinya itu penakluk dunia gitu loh. Dalam segala levelnya loh, bukan sekedar militer. Kalau militer Jenghis kan kurang hebat apa? Tapi kan Jenghis kan generasi ketiganya masuk Islam. Iya benar. Iya. Lah ini kemudian setiap negeri yang dimasuki oleh para sahabat itu kan sampai sekarang bertahan Islamnya begitu kuat. Walaupun latar belakang mereka kan berbagai macam peradaban yang enggak gemen-gemen loh ya. Artinya peradaban Persia itu sebelumnya udah 450 tahun eksis. Peradaban Romawi itu sudah sekitar 400 tahun juga eksis, 300-400 tahun kan. Sebelumnya ada lagi peradaban Yunani dan Romawi kunonya kan. Udah lama sekali. Helenisme di Mesir kurang apa gitu kan. Di Afrika Utara peradaban barbar kayak apa gitu. Tapi kan semuanya ketika masuk Islam sampai sekarang, yang kita bicara bukan berarti semuanya sekarang seideal dulu, tapi setidaknya bahwa Islam itu masih tertancap kuat sekali di sana sampai hari ini. Itu kan nggak bisa kalau hanya sekedar menang militer. Apa sisa Mongol hari ini kalau masalah militer? Mongol sekarang di bagian dari Cina udah selesai. Tapi kan bahkan yang di bawah Uni Soviet aja dulu sekarang masih jelas masyarakatnya. Oke lah elit-elitnya kemudian disekulerkan dan sebagainya. Tapi kan masyarakatnya masih dekat dengan Islam. Itu dia yang itu kan karya. Iya. Jadi sejak Nabi lahir 13 abad kemudian memang 3/4 dunia ini adalah dikuasai Islam kan gitu kan. Ya nggak dikuasai lah. Islam kuat lah gitu. Maksudnya bisa dibilang bahwa kayak ya lifestyle-nya itu. Lifestyle-nya 13 abad. Yang sampai akhirnya 13 ini dibuat sebagai angka haram untuk dimasukkan di beberapa hotel. Wah, ini cocok logi. Celaka 13 bla gitu ya. Nah, ini yang menarik ini, Zat. Kan dari semua angle ada. Kalau dari sudut pandang anak-anak, apa yang bisa contoh dari Nabi? Subhanallah. Anas bin Malik.
ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kan Anas bin Malik Ansar. Ayahnya tuh Malik itu kan musyrik, tapi kemudian meninggal. Ibunya kan masuk Islam, Ummu Sulaim. Ayah tirinya Abu Talhah. Gitu ya. Anas bin Malik itu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah usia 10 tahun. Ibunya datangi Rasulullah, nih anakku Anas. Rasul istilahnya mohon terima, udahlah untuk bantulah. Apapun yang kau mau, suruh dia dalam batas yang dia bisa lah gitu, yang kau percaya gitu. Artinya Anas itu menjadi pelayan Rasulullah SAW yang paling kecil untuk saat Berapa itu. umurnya? 10 tahun. 10 tahun ya. Sampai Rasulullah wafat kan berarti 20 tahun usia Anas. Ya, kan? benar. Itu kan dari kalau kita baca riwayat Anas itu kan termasuk riwayat yang banyak kan. Kesan Anas pada Rasulullah itu kayak apa? Coba bayangkan. Anas itu sampai termasuk yang meriwayatkan dia yang menghitung uban Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya, uban Rasul itu ada jumlahnya loh. Berapa dia bilang? 20. 20? Iya. Di usia berapa itu? Sampai wafat. Uban Rasul itu ada tiga tempat. Di sini. Dah. 3. Itu uban Rasulullah SAW. Ada 20 Anas. Jadi Rasul itu hitam rambutnya. Cuma ada 20 uban. Kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW kemudian dalam mimpi itu rambutnya putih, berarti bukan. Orang beliau hitam sampai wafatnya. Artinya gini, ini kan bentuk kedekatan. Kalau bagi saya ya, bentuk kedekatan yang luar biasa dong. Lah, dia siapanya kan sebenarnya katakanlah pembantunya, pelayannya. Tapi sampai bisa ngitung itu kan dekat dong, nggak bisa. Berarti bisa pegang pala kan ya, berarti gitu kan? Ya taruhlah kan, ya, walaupun saya tidak mendapatkan riwayat kalau memang Anas sampai megang kepala, tapi setidaknya kan, ya kan kalau ngitung 20 itu pasti dekat banget kan. Sedekat itu loh seorang anak bisa bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Dan secara emosi nggak bisa sembarangan orang bisa tahu itu orang dekatnya sampai di detail itu. Saya nggak yakin loh. Mbak Venita tahu jumlah uban Jangan kan dia, saya juga nggak tahu. Ya wajar lah, kita kan nggak gitu, bukan sendiri. Anak saya pun nggak tahu ya. Itu kayaknya. Anas tuh gitu. Coba, kan Anas tuh sering disuruh-suruh kan, kan masih kecil. Kata Anas, Rasulullah SAW tuh nggak pernah berkata kasar padaku. Aku sebagai pelayannya, nggak pernah kalau belum menyuruh sesuatu kemudian aku melakukannya, kamu bilang, kenapa engkau begitu? Kenapa engkau begini? Gitu. Nggak pernah dibawain, nggak pernah repetin. Rasul tuh nggak pernah begitu. Gitu. Dan Anas itu impresi, seorang Anas itu kan. Suatu ketika pernah disuruh oleh ibunya, Anas, kamu kerjain ini? Iya bu, gitu kan. Kalau sederhananya kan gitulah. Kemudian ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah membisiki ke Anas, Nas, kamu gini. Iya ya Rasulullah. Anas itu di anak segitu itu. Coba ada 2 perintah, ibu dengan Rasulullah. Siapa yang dikerjakan duluan? Rasulullah dong. Rasulullah. Alasannya apa? Sederhana itu kah? Anas paham bahwa Rasulullah SAW itu statusnya bagi siapapun orang beriman lebih dekat, lebih kuat daripada termasuk orang tua. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah itu wali terdekat bagi setiap orang beriman ketimbang siapapun. Orang perempuan mau nikah, kemudian nggak perlu ke orang tuanya. Kalau Rasul bilang kamu nikah dengan itu udah jadi. Hukumnya begitu, memang itu adalah hukum dari Allah. Anas mengerjakan itu dulu. Setelah itu dia baru mengerjakan punya ibunya. Pas pulang ibunya nanya, Anas kenapa lama sekali? Tadi bu, Rasulullah SAW memotong di tengah jalan, maksudnya nyuruh aku gini-gini, nyuruh aku untuk mengerjakan sesuatu. Emangnya Rasulullah nyuruh apa? Ini ibunya. Anas bilang, aku nggak mungkin membocorkan rahasia Rasulullah. Masya Allah, wah ibunya ya? Iya. Kok rahasia dia paham? Karena Rasul berbisik. Kalau Rasul berbisik kan artinya tidak ingin diketahui orang lain kan? Anas paham itu, berarti hanya dia yang tahu. Makanya ketika ibu nanya, emang Rasulullah nyuruh mau apa? Enggak bu, itu rahasia. Aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Wah ibunya bangga lah. Ini anak tuh, anak sekecil ini gitu. Gitu loh. Kan kesan Anas tuh luar biasa. Makanya kan Anas itu termasuk yang doakan Rasulullah SAW. Banyak rezekinya melimpah, banyak rezekinya, panjang umurnya, banyak anaknya. Anas tuh. Loh meninggalnya kapan Anas tuh? Hampir tahun 90.
80 sekian. 80 Hijriah. Artinya Anas itu masih hidup paling tidak sekitar 70 sampai 80 tahun setelah Rasul wafat. Loh, ketika Rasul wafat, usia Anas baru 20 tahun. Iya. Plus 70 tahun. 90-an lebih, hampir 100. Hampir 100. 70 tahun plus setelah itu. Panjang sekali kan. Itu Anas itu di Basrah tinggalnya, kemudian pindah dari Madinah ke Basrah, dakwah gitu kan. Sehingga menjadi sahabat yang terakhir meninggal di Basrah itu Anas. Gitu lah. Itu gurunya Hasan Basri dan lain sebagainya. Nah, Anas itu disebutkan pernah suatu ketika gitu ya. Itu doanya Rasul mengumpulkan anak cucunya 160. Kebayang gak rumahnya segede apa? Besar loh itu. Iya. Kebunnya itu orang lain panen sekali, setahun dia 2 kali. Kaya Anas itu. Ya iyalah, anak cucunya jadi kumpulin. Bayangkan kalau 160 itu nggak mungkin nyembelih ayam kan? Ya, betul, istilahnya. Gak mungkin lah. Nah, ini ceritanya. Ini masa impresi kan, kesan seorang Anas kepada Rasulullah SAW. 70 tahun itu kan waktu yang lama. Untuk melupakan sesuatu kan bisa. Tapi Anas apa bisa melupakan Rasulullah? Nggak bisa. Ketika terbaring lemah, menjelang meninggal, dan dia dikelilingi oleh diantaranya murid-muridnya dan keluarganya. Ada namanya Sabit Al-Bunani. Anas bilang, terbaring lemah itu, Sabit, ambilkan sesuatu itu di lemari aku. Diambilkan ada satu wadah gitu, cepuklah apa gitu. Apa kata Anas? Sabit, bukalah. Buka. Apa isinya? Kata Anas, itu rambut Rasulullah yang aku simpan. Masya Allah. 70 tahun lebih. Masya Allah. Aku simpan untuk hari ini. Aku simpan untuk hari ini. Kalau aku mati, setelah urus jenazahku, sebelum kau kuburkan, kalian kuburkan, letakkan rambut Rasulullah itu di bawah lidahku. Aku ingin dikubur bersamanya. Masya Allah, luar biasa. Itu memori dari seorang anak yang kemudian dia mengisahkan ini ke cucu-cucunya ketika dia jadi kayak kakek. Jelas. Dan masih nyimpen cintanya itu ya sampai. Ya kan, apa sih yang bisa tersisa dari Rasul kan selain itu tanda-tanda itu kan, rambutnya kan. Kan Rasul kalau nyukur rambut tuh suka dibagi-bagi rambutnya. Antum jangan lakukan itu. Keselak ntar anak-anak. Sebagian sahabat itu memang menyimpan, termasuk Anas. Gitu loh. Ingat loh, memang itu khasais kan, memang sesuatu yang kan begini. Sesuatu yang menjadi bagian dari tubuh Rasulullah SAW, gitu loh. Itu tidak akan bersentuhan dengan neraka kan? Nggak akan. Paham mereka. Makanya ketika Anas itu menyimpan, kan dia ingin untuk saat itu dia simpan. 70 tahun loh. 70 tahun itu konsistensi yang kayak apa gitu, menjaga itu. Saya bayangin nih dia kayak kakek, dia ngingetin waktu dia masih anak-anak kita ceritanya. Iya, pasti. Dan dia ketika udah jadi kakek, dia bayangin inget waktu zaman dia ketemu sama Nabi gitu. Masya Allah. Ini pasti ini kalau difilmin mengharukan banget nih, dia mengisahkan masa kecilnya dia gitu. Itu ternyata benar juga. Jadi kesannya itu semua saya pikir ini kayak semacam holistik ya. Anak-anak ada juga gitu. Lu jangankan anak Muslim, saya jadi harus menceritakan ini ya, Mas Ari. Anak Yahudi. Anak Yahudi ini, ya dia udah balik lah 13 tahun atau apa, remaja lah gitu. Tapi masih dari sejak dia anak-anak sampai dia balik gitu loh. Itu suka mainnya justru dekat Masjid Nabawi. Ada satu orang Yahudi itu, anak Yahudi. Suka mainnya dengan anak-anak Muslim, gitu loh. Singkat kata, ini kan sekian tahun kan di Madinah kan, dari sejak kecil anak itu. Artinya Rasulullah tahu anak ini tuh suka dengan Islam. Cuman kan Yahudi, bapaknya ibunya Yahudi. Gitu loh. Satu ketika Rasulullah kehilangan. Kemana? Kan nanya mungkin teman-temannya yang remaja. Kemana si Fulan? Sakit ya Rasulullah. Sakit berat. Rasulullah kunjungi yang Yahudi, gitu lah. Kemudian Rasul melihat, anak ini udah berat nih, sakaratul maut, sampai menjelang sakaratul maut maksudnya, hampir nazak. Rasulullah kemudian duduk di samping dipannya, gitu ya. Kemudian bilang, nak, bersyahadatlah, agar itu menjadi hujjah,
bagiku nanti untuk memohon kepada Allah agar engkau masuk surga. Ya Allah. Gitu. Tahu Rasul tuh anak ini kan memang dari sejak kecilnya kan mainnya di sekitar Masjid Nabawi dengan anak-anak Muslim. Si anak itu matanya melirik sang ayah. Dia tahu masalahnya beratnya tuh di situ. Ayahnya ngizinkan enggak. Dia mungkin bisa kita baca bahwa anak ini anak yang berbakti ke orang tua gimana pun juga di satu sisi gitu ya. Dia minta persetujuan orang tua. Tampaknya orang tuanya sayang banget kepada anaknya ini. Sampai dia bilang, "Ajib Abul Qasim." Abul Qasim itu kan panggilan terhormat untuk Rasulullah. Kalau orang Yahudi menyebut Abul Qasim, menghormati lah jelas. Ajib, ikuti kemauan Abul Qasim. Anak itu bersyahadat. Dan kemudian meninggal. Ini anak Yahudi. Susah untuk tidak mencintai Rasul itu susah. Kalau orang itu asal tidak kemudian membungkus dirinya dengan barrier yang gimana gitu. Kalau dia melepas terbuka aja, nggak mungkin nggak tertarik dengan Rasulullah. Nggak mungkin. PR kita, Kang Hari, adalah bisa menggambarkan Rasulullah yang begitu menarik itu. Itu yang kurang dari kita. Selama ini kita sendiri lebih banyak sisi yang blanknya dari Rasulullah itu ketimbang yang clear. Padahal Rasulullah itu begitu menarik. Itu orang tuanya gimana? Ya nggak ada cerita, nggak ada riwayat. Selesai di situ. Wallahualam. Susah ya mau lihat dari sisi mana lagi, yang lain lagi baper lagi gitu ya. Mau dia mana lagi ya dari sisi. Ya mungkin ini juga pengenalan teman-teman semuanya punya anak-anak. Ini ada buku dari Cordoba yaitu Muhammad is my hero. Jadi memang sesuatu yang bisa dibilang paling layak untuk dibilang hero ya Rasulullah SAW lah. Ya saja. Iyalah. Benar. Jadi semua misalnya ada hero-nya anak-anak itu Avengers atau Iron Man apa segala macam fiktif semuanya gitu. Ini the real hero yang impact-nya juga ke bukan hanya untuk dirinya tapi untuk dunia, bahkan untuk masyarakat muslim ataupun bukan. Dan hero-nya ini udah dibuktikan dari kisah di Anas bin Malik tadi, luar biasa bahwa ternyata ya kesan itu begitu membekas gitu ya. Begitu bekas, begitu dalam gitu. Memang di sini kalau lihat bagaimana kecintaan terhadap Rasulullah SAW itu lebih tinggi dari kecintaan daripada orang tua. Ya. Makanya kita juga mungkin ya jadi sedikit faham kenapa saudara kita gitu. Ada yang menghina Nabi, itu pasti emosi. Menghina orang tua kita aja kita emosi. Iya. Menghina orang tua kita nih, mau itu badan lebih gede, mati boleh nih kita berantem gitu kan. Iya. Apalagi Nabi kan gitu ibaratnya. Tapi ada orang yang udah biasa ya Nabi. Tapi orang tua dihina marah, tapi Nabi dihina nggak marah. Ada problem dengan imannya. Problemnya. Dengan iman bahkan. Ada lagi nih yang menggelitik saya nih. Mudah-mudahan Ustadz belum mencapai nih untuk. Ada satu kata kunci yang berubah semuanya. Merubah dari titik itu sampai saat ini, sampai detik ini. Ada satu kata kunci yang menurut saya ini bisa dibilang mystery word buat saya. Ibaratnya gini, waktu saya ke Gua Hiro, kata yang diucapkan sama malaikat dibilang Iqra, Iqra gitu kan. Yang saya kemudian dijelaskan bahwa berapa kali ngomong Iqra gitu kan. Iqra bacalah gitu. Kemudian berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Nabi nanya. Terus saya tanya lagi gitu, ada tulisan apa emang Ustaz? Nggak ada tulisan. Jadi berarti nih Iqra ini punya meaning yang lebih tinggi dari sekadar hanya suruh baca tulisan. Iya. Gitu kan. Yang kemudian direlate karena dia belum bisa baca, suruh baca. Itu seperti penerjemahan yang menurut saya terlalu tipis gitu. Terlalu mendasar banget karena beliau buta huruf, kemudian disuruh belajar baca gitu. Sama kayak ngajarin anak saya suruh baca gitu. Tapi ini a lot more beyond that menurut saya. Kenapa? Titik itulah awal semua perubahan. Semua yang kita rasain sekarang nih, semuanya itu, semua rahasia besar itu mulai dari situ. Saya di situ sampai ini mungkin orang sampai akhir zaman juga mencari maknanya ini mungkin akan keluar sesuatu yang baru gitu. Apa sebenarnya di balik Iqra itu rahasianya Ustaz?